wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yuyun Dila dari SMPN 4 Blitar, belajar matematika bersama. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 2 persamaan kuadrat. Bagian yang pertama yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kompetensi dasar 3.2. Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. 2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Contoh di atas adalah masalah kontekstual yang sering kita jumpai di Pak Hadi mempunyai tanah seluas 96 meter persegi. Setengah luas tanah tersebut akan digunakan taman. Jika lebar taman 2 meter kurang dari panjangnya, berapakah panjang dan lebar taman tersebut? Bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Ternyata masalah ini dapat diselesaikan dengan persamaan kuadrat. Lalu, apakah persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat yang akan kita bicarakan yaitu persamaan kuadrat variabel satu variabel. Adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, A, B, dan C adalah elemen bilangan real. X adalah variabel. A di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B koefisien dari X dan C adalah konstanta. Contoh, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat di bawah ini. Satu, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti 1. B sama dengan koefisien dari X, yaitu 2. Sedangkan C sama dengan konstanta, berarti negatif 3. Untuk yang nomor 2, A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti ini adalah 2. B sama dengan koefisien dari X, karena X-nya tidak ada, maka B sama dengan 0. C sama dengan konstanta, sehingga C-nya adalah negatif 50. Untuk yang nomor 3, negatif 4X kuadrat dikurangi 11X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga A sama dengan koefisien dari X kuadrat adalah negatif 4. B adalah koefisien dari X, negatif 11. Sedangkan C adalah konstanta, yaitu 3. Untuk yang nomor 4,
A sama dengan koefisien dari E kuadrat, berarti 2. B adalah koefisien dari E, yaitu 1. C konstanta, tidak ada, maka nilainya adalah 0. Untuk selanjutnya, akar persamaan kuadrat dari A(x) ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Bagaimanakah cara menentukannya? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus dengan menggunakan rumus kuadratik atau biasa disebut rumus ABC. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara memfaktorkan. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. X kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. X kuadrat berarti A-nya adalah 1. B-nya adalah 6, sedangkan C adalah 8. Bagaimanakah caranya? Maka di sini ditulis X kuadrat sama dengan X kali X. 8 adalah bisa dicari, 8 itu adalah 1 kali 8 dan 2 kali 4. Maka dicari yang jumlahnya adalah 6. 1 tambah 8 itu 9, berarti jangan memakai yang ini. Maka dipakai 2 kali 4. Maka ditulis 2, yang di sini 4. Kalian kalikan X dengan 4, maka 4X. X dengan 2, X kali 2 sama dengan 2X. Dijumlahkan, 2X ditambah 4X sama dengan 6X. 6X di sini harus sama dengan yang ada di tengah. Maka pemfaktorannya X ditambah 2, ini X ditambah 2 kali X ditambah 4 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2, yang di sini X-nya sama dengan negatif 4. Sehingga akar persamaan kuadratnya X1 negatif 2, X2-nya negatif 4. Selanjutnya, yang nomor 2. Coba perhatikan, A adalah 1, B-nya negatif, C-nya adalah positif. Sehingga nanti perkaliannya yang di sini negatif, ini positif, maka dua-duanya nanti harus negatif. X kuadrat adalah X kali X. 8 adalah 2 kali 4. Karena di sini negatif, yang ini positif, maka dua-duanya harus negatif. Karena negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 8. E kali negatif 4 sama dengan negatif 4X. E kali negatif 2 sama dengan negatif 2X. Dijumlahkan, maka hasilnya negatif 6X. Kalau sudah sama, maka
maka bisa difaktorkan X dikurangi 2, X dikurangi 2 kali X dikurangi 4 sama dengan 0. X dikurangi 2 sama dengan 0, atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 4. Maka akar persamaan kuadratnya X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan 4. Soal selanjutnya, yang ketiga. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Bagaimanakah caranya? Sama dengan yang tadi. X kuadrat itu adalah X kali X. Negatif 8 bisa ditulis negatif 2 kali 4. Kenapa kok yang satu negatif, satu positif? Karena di sini harus negatif 8. Jadi negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Coba perhatikan lagi. E kali 4 berarti 4X. E kali negatif 2. Negatif 2X. Dijumlahkan. Negatif 2X ditambah 4X sama dengan 2X. Apakah sudah sama dengan koefisien yang B? Negatif 2 di sini 2, maka harus diubah dulu. Manakah yang harus negatif? Kalau di sini negatif, negatif 4. X kali negatif 4 adalah negatif 4X. X kali 2 sama dengan 2X. Dijumlahkan, 2X ditambah negatif 4X sama dengan negatif 2X. Sudah sama dengan koefisien yang B. Maka kita tulis pemfaktorannya X ditambah 2 kali X dikurangi 4 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0, atau X dikurangi 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2, X-nya yang di sini sama dengan 4. Sehingga akar persamaannya yaitu X1 negatif 2 atau X2-nya sama dengan 4. Soal selanjutnya, bagaimanakah kalau A adalah tidak sama dengan 1? A 2, B-nya 9, C-nya 4. Sama seperti yang tadi. 2X kuadrat itu adalah 2X kali X. 4 itu boleh ditulis 1 kali 4. Karena ini sama-sama positif, maka dua-duanya ini positif. 2X kali 4, 8X. E kali 1, dijumlahkan. 1 tambah 8 berarti 9X. Karena sudah sama, maka ditulis pemfaktorannya 2X ditambah 1 kali X ditambah 4 sama dengan 0. 2X ditambah 1 sama dengan 0, atau X ditambah 4 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan negatif 1/2. X
sama dengan negatif 4. Sehingga akar persamaan kuadratnya X1 negatif setengah, X2 negatif 4. Soal selanjutnya. Hampir sama dengan yang nomor 4, A lebih dari 1. Bagaimanakah caranya? Sama dengan yang nomor 1 sampai 4 dulu. 3x kuadrat itu ditulis 3x kali x. Karena di sini negatif dan positif, maka dua-duanya adalah negatif. Sehingga negatif 1 kali negatif 2. Berapakah perkaliannya? Apakah sudah sesuai dengan yang ada di tengah? Maka 3x kali negatif 2 sama dengan negatif 6x. X kali negatif 1 sama dengan negatif X. Dijumlahkan negatif 1 ditambah negatif 6 berarti negatif 7x. Sudah sesuai dengan koefisien B. Sehingga pemfaktorannya 3x dikurangi 1 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. 3X kurangi 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. 3X sama dengan 1, maka X sama dengan 1/3. X di sini sama dengan 2. Sehingga akar persamaan kuadratnya X1 sama dengan 1/3, X2 sama dengan 2. Soal selanjutnya. Empat x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 0. A adalah 4, C-nya adalah 9. A dan C sama-sama bilangan kuadrat sempurna, sehingga di sini 4x kuadrat bisa ditulis 2x kali 2x. 9, 3 kali 3, karena kuadrat sempurna di sini. Maka perkaliannya 2x kali 3 adalah 6x. 2x kali 3 juga 6x. 6x ditambah 6x sama dengan 12x. Sama dengan yang koefisien B, sehingga pemfaktorannya 2x ditambah 3 kali 2x ditambah 3 sama dengan 0. Karena sama, maka ditulis 2x ditambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3/2. Ternyata akar persamaan kuadratnya hanya 1, yaitu negatif 3/2. Soal selanjutnya. Nomor 7. A sama dengan 100 dan B sama dengan 0, C sama dengan negatif 81. 100 dengan 81 adalah bilangan kuadrat sempurna, sehingga ditulis 100x kuadrat adalah 10x kali 10x. Negatif 81 berapa? Akar 81 berarti 9 kali 9. Karena di sini negatif, maka salah satunya negatif. Perkaliannya 10x kali 9, 90x. 10 kali negatif 9, negatif 90x. Maka dijumlahkan sama dengan 0. Karena koefisien X sama dengan 0, maka ini juga 0. Bagaimanakah pemfaktorannya? 10x kurangi 9 kali 10x ditambah 9 sama dengan 0.
10x kurangi 9 sama dengan 0 atau 10x ditambah 9 sama dengan 0. 10x sama dengan 9, maka x sama dengan 9 per 10. Yang di sini 10x sama dengan negatif 9, maka x sama dengan negatif 9 per 10. Maka akar persamaan kuadratnya x1 sama dengan 9 per 10, x2-nya sama dengan negatif 9 per 10. Soal selanjutnya. Pak Hadi mempunyai tanah seluas 96 meter persegi. Setengah luas tanah tersebut akan digunakan taman. Jika lebar taman 2 meter kurang dari panjangnya, berapakah panjang dan lebar taman tersebut? Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Maka yang diketahui adalah luas tanah sama dengan 96 meter persegi. Setengah luas tanah berarti luas taman sama dengan setengah kali 96 sama dengan 48 meter persegi. Jika lebarnya sama dengan 2 kurang dari panjangnya, maka kita tulis lebar sama dengan P dikurangi 2. Yang ditanyakan, berapakah panjang dan luasnya dan lebarnya? Maka luas rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya tetap P, lebarnya diganti yang ini. Maka P kali P dikurangi 2 sama dengan luas taman adalah 48. P kali P, P kuadrat dikurangi 2 kali P, 2P, 48 dibawa ke sini dikurangi 48 sama dengan 0. Perkalian negatif 48 itu adalah 8 dengan 6. Karena negatif, maka salah satunya negatif. Maka P dikurangi 8 sama dengan 0 atau P ditambah 6 sama dengan 0. P-nya sama dengan 8. Yang ini P-nya sama dengan negatif 6. Mana yang harus kita pakai? Karena panjang tidak boleh bilangan negatif, maka panjangnya adalah 8. Lalu bagaimanakah dengan lebarnya? Lebar tadi adalah panjang dikurangi 2. Maka 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi panjang taman sama dengan 8 meter, lebar taman sama dengan 6 meter. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.